Shalom, kita sedang belajar satu firman Tuhan pagi hari ini, yaitu tentang kuasa darah. Dan kemarin kita tahu bahwa kita ini adalah orang yang diperbarui dari hari lepas sehari. Hidup kita adalah hidup yang diperbarui, dibenarkan terus-menerus dalam hidup ini. Saudaraku yang kasih Tuhan, mungkin sudah berpikir enak sekali hidup ini. Tidak, saudaraku. Hidup ini memang bersama dengan Tuhan, kita adalah orang yang berbahagia karena kita dibenarkan. Dan hidup dalam Tuhan kita adalah orang bersuka cita. Ada satu ilustrasi yang pernah saya dengar, bahwa ada seorang yang berpergian, sebelum dia pergi dia pesan kepada anaknya bahwa ini papa punya obat merah. Kalau nanti ketika papa pergi, ada kejadian situ jatuh, kasih obat ini, lukamu maka akan sembuh. Lalu ayah pergi. Apa yang dilakukan oleh anak itu? Apakah anak itu lalu memukul-mukul kepalanya sendiri atau menjatuhkan dirinya sendiri karena ada obat merah yang bisa menyembuhkan? Otomatis tidak. Bukan berarti begitu. Bukan karena ada obat merah yang bisa menyembuhkan lalu dia melakukan seenaknya dalam hidup ini, lari sembarangan, jatuh dari tempat yang tinggi karena percaya ada obat merah. Tidak begitu. Harus menjaganya. Kalau jatuh, ada obat merah yang bisa menyembuhkan. Begitu juga dengan darah Yesus. Kita tahu kita datang kepada Tuhan, kita bisa minta ampun kepada Tuhan. Katakan dalam firman Tuhan 1 Yohanes 1 ayat yang 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Itu memang betul. Tapi kalau kita tahu bahwa ada darah Yesus yang menyembuhkan atau darah Yesus yang mengampuni dosa kita, bukan berarti kita seenaknya hidup ini. Orang bodoh, kalau tahu ada obat merah bisa menyembuhkan, lalu dia seenaknya hidup, luka enggak apa-apa, itu orang bodoh. Kalau kita tahu bahwa ada darah Yesus yang menyembuhkan dan menyelamatkan dan mengampuni, bukan berarti kita hidup seenaknya. Karena ada darah Yesus. Bukan seperti itu. Walaupun ada darah Yesus, memang Tuhan akan mengampuni. Hidup kita harus membuang yang jahat, menanggalkan manusia lama kita, mematikan hal-hal yang dunia, supaya kita ini betul-betul menghargai, tahu diri dengan apa yang disebut dengan kematian Kristus di Kalvari. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Ajarkan kami tahu diri bahwa Engkau memang setia, tapi hidup kami harus benar, menjaga hidup kami secara baik. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin.